Ini ultimate-nya Tritop Admiral. Jadi seperti ini yang belum tahu. Haha, mati. Ya, brengsek dah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang paling top se-RT RW tapi menurut gua. Oke, dan kali ini gua bermain lagi One Piece The Strongest. Dan untuk kali ini ada event yang cukup menggembirakan ya, yaitu ada event Easter Egg Ball ya. Di sini hadiah utamanya ada itu dia. Jadi ada lupa gue namanya. Oh, Marshal Akainu ya. Jadi dia itu merupakan core ATK ya. Dulu udah pernah gue bahas sih tentang si Akainu itu. Dia merupakan, kalau menurut gue sih merupakan core ATK ya. Terus untuk yang lainnya ada Lucky Slot Machine, atau bahasa Inggrisnya gimana bahasanya ya, Lucky Slot Machine gitu ya. Sepertinya seperti itu ya. Oke lah, yang penting itulah ya. Jadi ini hadiahnya ada si Magellan ya. Ada si Magellan, jadi yang belum punya Magellan sih ya wajib sekali ya beli di sini, karena untuk core-nya si Magellan ini yang menjadi core meta yang sekarang ya. Kebanyakan pakai core defense-nya si Magellan ya. Ya tergantung kalian sih suka yang mana, pakai core yang defense bisa, pakai core crit bisa. Soalnya kalau si Magellan itu kan untuk core-nya itu ada soul-nya ada 4, itu ada semuanya, ada defense, ada crit, ada lupa yang lainnya ya. Pokoknya ada 4 sih ya. Jadi kalau yang defense itu kan nanti yang core defense-nya itu pakai sun ya, pakai soul sun semua, pakai sun war soul. Nanti kalau crit itu kalau nggak salah pakai dark semua, terus yang air sama fire-nya gue lupa sih ya untuk efeknya itu apa. Oke, tapi gue nggak bahas tentang itu ya. Jadi di sini gue mau bahas tentang yang exchange-nya sedang berada menuju ke countdown, atau ya sedang menuju penghabisan ya. Terakhirnya besok kali ya, jam 5. Dan di sini gue mau mereview tentang karakter yang gue baru dapat kemarin, si siapa, King ya, si King of the Conflagration. Bacanya ribet amat. Oke, di sini gue mau bahas itu, dan di sini untuk affinity-nya kurang si Magellan pas ya. Jadi si affinity-nya kurang Magellan. Tapi untuk Magellan-nya gua cari besok aja. Di sini gua lebih ke bahas untuk skillnya si King ini ya. Jadi untuk King kemarin kan udah buat singgung sedikit sih ya, dan jadi ini gua ulang untuk lebih detailnya lagi ya. Jadi bagi kalian yang malas buka kamus atau males-males baca ya, silahkan perhatikan ini ya. Oke, dan untuk skill attack-nya ini menghantarkan ke barisan musuh dengan 162% plus 165 poin damage ya, dan ada kemungkinan 40% stun, dan meningkatkan diri sendiri lifesteal ya, lifesteal rate 10%, dan ini berlangsung 2 putaran. Dan juga apa ini ya, dan juga menurunkan defense target 12% dan attack-nya 12%. Wah, ini bagus juga ini ya. Jadi untuk serangannya skill attack-nya aja udah menurunkan defense sama TK ya ini. Dan juga kemungkinan stun-nya juga ada ya, lumayan tinggi loh, 40% ya. 40% itu setara dengan Kaido Human atau si Relic sih kalau nggak salah. Oke, dan untuk si ultimate-nya, nah ini dia. Biasanya kalau milih karakter itu rata-rata dipilih ultimate sama pasif ya. Dan untuk ultimate-nya dulu ya. Jadi ini menyerang kru dengan ATK tertinggi. Jadi menyerang lawan dengan ATK tertinggi 400,000
402,5% plus sekian poin kerusakan ya. Dan juga mengurangi defense-nya 40% dan ATK-nya 35% ya. Defense 40% dan ATK 35%. Wah, ini lumayan tinggi sih ya untuk pengurangannya ini. Jadi bagi yang keserang ini ya otomatis jadi lembek ya. Badannya lembek, tenaganya nggak ada ya. Jadi kurang lebih begitulah ya. Tapi untuk satu pukulan saja ya ini. Terus juga menaikkan crit rate diri sendiri 25%. Ini untuk 2 putaran. Dan memberikan true damage untuk diri sendiri 80%. Wah, ini true damage-nya ini bagi kalian yang masih bagi kalian yang belum tahu tentang true damage itu apa. Jadi true damage itu adalah damage yang enggak terpengaruh oleh blok ya. Jadi damage yang enggak terpengaruh oleh blok ya. Jadi yang pasti ada. Jadi misalkan nanti nggak dapat untuk ATK-nya itu mungkin terkena blok atau terkena pelemahan gitu ya. Jadi untuk true damage-nya ini masih bisa mendapatkan. Jadi seperti itu. Dan juga menaikkan kontrol imun 20% untuk 2 putaran. Setiap kali setelah ultimate skill, jadi memberikan peningkatan damage rate 4% dan damage resistnya 5% dan bisa ditumpuk 5 kali. Jadi setiap melakukan ultimate skill ini terus meningkat ya setiap rondenya. Jadi setiap mengeluarkan ultimate itu dia untuk damage rate-nya dan damage resist itu meningkat 4% dan 5% dan itu sebanyak 5 kali ya. Jadi jika dia melakukan misalkan 3 kali ya tinggal mengalikan 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Jadi 12% dan 15% dan sebanyak ditumpuk 5 kali ya. Bisa 5 kali jadi maksimalnya 5 kali. Oke, dan selanjutnya efek ini berlangsung sampai akhir putaran ya. Jadi sampai akhir putaran nggak terbatas dengan ronde. Dan jika ultimate-nya ini bisa membunuh target, itu akan bisa langsung range-nya itu naik 500 poin ya. Dan setelah dan setelah awaken itu kontrol imun rate-nya naik menjadi 45% dan juga memulihkan range dari dia sendiri itu 1000 poin. Wah, jadi ini lumayan sih ya. Jadi maksudnya itu setelah awaken itu untuk imun rate-nya itu naik 45% dan setiap kali membunuh itu 1000 poin untuk range-nya ya, untuk kenaikan range-nya. Oke, dan selanjutnya untuk passive skill yang pertama. Jadi ada ultimate power ini meningkatkan 6% ATK dan 6% HP. Dan untuk yang ininya, jadi ini meningkatkan defense barisan depan 6% dan ATK barisan belakang 6%. Dan setiap putaran sejak putaran pertama itu akan mendapatkan efek yang berbeda ya. Dan efek itu bisa ditumpuk, jadi keterangannya bisa ditumpuk ya. Jadi untuk putaran pertama ya, jadi ini mereduksi damage yang diterima sebesar 15%. Dan untuk putaran kedua itu menaikkan kontrol imunnya 30%. Putaran ketiga itu meningkatkan damage rate 12% dan putaran keempat meningkatkan crit rate sebesar 35% dan crit strength-nya 25%. Jadi ini untuk dirinya sendiri, untuk king sendiri ini. Dan setelah utilitas di atas ditambahkan, itu akan berlaku sekali 1 putaran dan berlangsung selama 1 putaran juga. Ini maksudnya bagaimana ya? Seperti kemarin ya, gua masih belum paham yang ini ya.
di atas dapat ditumpuk, tapi setelah keterangan itu yang paling bawah kok jadi satu putaran ya. Atau mungkin setiap apa ya namanya itu, ini berlaku untuk satu putaran saja, untuk sekali putaran, misalkan untuk putaran 1 sampai ke 4. Jadi untuk putaran selanjutnya ke 5 sampai 8 ini nggak bisa ya. Jadi hanya putaran 1 sampai ke 4. Mungkin seperti itu kalau pemahaman gua. Nah, ini yang gua demen dari si King ini ya. Dia adalah tipe Air Spirit ya. Jadi ini tipenya Air Spirit, dan jadi kalian sudah tahu semua ya. Jadi Air Spirit susah amat sih. Air Spirit ini bisa ultimate di awal tanpa ada embel-embel harus menaikkan initial rage. Jadi itu ya kelebihannya dari si Air Spirit ini. Oke, dan selanjutnya gua mau cek ya. Jadi bagaimana untuk si ultimate-nya atau untuk skill dari dia dalam pertandingan. Maka di sini gua akan memasukkannya di arena aja ya. Di arena gua ganti siapa ya enaknya? Gua coba ganti si Garp aja ya. Ini sama-sama attack ya. Gua ganti si Garp aja. Nah, oke gini aja. Gua coba bawa di arena ya. Jadi ini untuk damage-nya berapa? Kalau sebelumnya sih damage-nya 36 ya. Sebelumnya damage-nya 36 juta atau berapa ya itu, atau 366 juta ya. Dan ini untuk Zoro Daishin kan gua ganti menjadi ini ya. Nanti entah gimana damage-nya berapa, bertambah atau enggak. Jadi ini untuk ultimate-nya ya. Wah. Jadi itu yang kuning itu yang untuk damage-nya ya. Berapakah? 33. Ternyata turun ya. Ya emang turun lah, masih masih belum gua naikin sepenuhnya ya, atau masih gua belum gua build yang sesungguhnya ya, masih ya itulah, masih ungu berapa ya tadi ya. Oke, dan langsung ke bawa ke arena ya. Jadi di sini arena gue ketemu dengan, di sini CR gue 8 juta ya. Oke lah, lawan si Bagawaga aja. Dan sekarang kita lihat sama-sama seperti apa ya. Di sini gua menang speed ya. Wah, speednya jauh sekali, dia cuma 19.000. Oke, dan dimulai dengan Kaido Kadal. Nah, ini dia untuk ultimate-nya. Terbang ya, kayak siapa itu ya, dinosaurus jenis apa ya itu. Oke, dan dia bisa heal ya. Dia bisa heal seperti yang di deskripsi tadi. Jadi healnya 10% kalau nggak salah tadi ya. Wah, ini jangan mati dulu ya, jangan habis dulu, nunggu skillnya lah. Wah, ini sepertinya terlalu mudah ini ya. Wah, sudah tinggal segitu lah. Wah, sepertinya ini masih bisa. Oke lah, masih bisa untuk ronde selanjutnya. Semoga masih hidup. Ini ultimate-nya Tritop Admiral. Jadi seperti ini yang belum tahu. Mati. Ya, brengsek dah. Salah ya, gua taruh di depan ya. Harusnya kan di belakang ya. Wah, salah tempat ini. Gak apa-apa lah, yang penting kan sudah tahu ultimate-nya seperti apa sih ya. Jadi ultimate-nya itu ya seperti Triceratops atau apa itu yang bisa terbang tuh ya.
Jadi ini untuk si siapa ini, si Mihawk ini untuk setiap ronde jadi bisa ultimate ya. Wah, kalah Seeking. Iya, Seekingnya lengkap sih kayaknya penyerangan gua ya. Oke, dan di sini gua menang ya, walaupun CR gua lebih rendah tapi speed gua menang. Dan untuk si King ya, King tadi seperti itu untuk ultimate-nya ya. Jadi cukup sekian untuk konten kali ini, dan thanks for watching and I'll be back. Ciao.